Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 21 Januari 2025, di mana semalam kita udah menyaksikan Donald Trump dan juga JD Vance ya sudah resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden untuk Amerika Serikat tahun 2025 ini ya. Jadi bisa dibilang merupakan sebuah big event di mana ada banyak drama untuk perdagangan kemarin. 2 hari sebelum pelantikan meluncur meme token bernama Trump. Kemudian sehari setelahnya ada token Melania ya, dan juga ada juga koin-koin anak-anak dari Donald Trump yang dirilis bukan dari officialnya tapi oleh beberapa developer nakal yang memang memanfaatkan hype daripada token family dari Trump ini. Market overall hari ini rata-rata koreksi merah ya, setelah menemukan pergerakan yang sangat volatil untuk perdagangan kemarin, di mana Bitcoin mencapai new all-time high-nya di range harga 109.000 US dollar, dan saat ini pergerakan Bitcoin cenderung bergerak di kisaran level 103.000 something. Dilihat dari movement, Bitcoin overall masih dalam tren yang lumayan bagus setelah kemarin kita closing daily-nya masih terbilang oke ya. Bitcoin mampu mempertahankan level 100.000, dan menurut saya hari ini bakalan cukup menarik kemana pergerakan dari market, khususnya Bitcoin dan juga beberapa altcoin. Teman-teman, hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data penting. Salah satunya adalah data unemployment rate untuk Inggris, lalu dari Eropa ya, Uni Eropa, ada Eurogroup meeting. Dari Amerika Serikat, tengah malam itu akan ada 3-month bill auction dan 6-month bill auction terkait dengan suku bunga. Terkait dengan suku bunga dari beberapa produk obligasi dari Amerika Serikat, khususnya obligasi jangka pendek gitu. Adapun juga aku sudah note ya beberapa pidato yang menjadi sorotan dari Donald Trump. Kita akan bahas nanti, teman-teman. Sebelumnya kita lihat dulu beberapa sentimen data ya untuk perdagangan kemarin atau sentimen news, teman-teman. Akhirnya Milenia listing ya, ini adalah koin dari istrinya Donald Trump yang ketiga. Sebelumnya Donald Trump udah kawin cerai 2 kali sebelumnya, dan ini yang ketiga gitu. Jadi meme tokennya diluncurkan, dikabarkan sih tokenomiknya ini lebih jelek ya daripada tokenomiknya Trump, di mana Milenia ini unlock tiap bulan, di mana 90% tokennya itu berada dalam posisi vesting, dan mereka ada unlock sekitar 2,25% tiap bulannya, dan akan mencapai full maksimum supply ya dalam 13 bulan ke depan gitu. Jadi bisa dibilang token ini memang diciptakan hanya untuk melanjutkan tren dari token Trump yang memang sudah cukup ramai untuk diperbincangkan. Dan apa yang terjadi pada Trump family ini ya terkait dengan peluncuran tokennya itu menuai banyak kecaman dari para antusiasme kripto dan juga analis yang ada di market. Jadi meme token is zero sum lottery. Jadi untung-untungan, yang mana yang cepat masuk, yang cepat exit, dia yang untung. Dan ini sangat-sangat gamble ya, dan bisa mencoreng nama Trump itu. Jadi menurut banyak analis melihat bahwa peluncuran dari token Trump dan juga Melania ini ya, yang memang sangat-sangat cepat dan juga tidak terprediksi sebelumnya, ini kayak menjadi sebuah aji mumpung gitu ya. Mumpung mereka belum naik, mereka bisa listing token untuk yang pertama dan mungkin terakhir kalinya, karena ketika seorang pejabat sudah mulai
dilantik, teman-teman itu nggak boleh lagi terlibat sama yang namanya perdagangan yang berhubungan dengan ya aset-aset virtual seperti kripto. Jadi nggak boleh melonjing. Kemudian juga perdagangan saham itu sangat-sangat diawasi ya sama regulator, sangat-sangat ketat. Jadi nggak akan bisa bebas seperti itu. Makanya token-token ini diluncurkan ketika Donald Trump belum menjabat, dan itu memang benar-benar sangat-sangat cepat dan juga ya terjadi begitu saja di 3 hari menjelang pelantikan dari Donald Trump. Jadi benar-benar tidak terprediksi. Dan market altcoin tergerus impact daripada banyak trader yang justru malah berpindah teman-teman ke meme token dengan tema Trump tersebut. Itu. Bahkan salah satu antusiasme kripto, Ryan Salkis, ini foundernya Messari ya, foundernya Messari Group, itu dia juga mengecam untuk memecat segera siapapun yang kemarin melisting ya Melania itu. Jadi karena dianggap bisa mencoreng nama dari reputasi Donald Trump gitu, karena mereka dianggap melakukan hal-hal yang menguntungkan kepentingan dari keluarga Trump. Itu memanfaatkan momentum lah istilahnya. Itu sangat-sangat tidak terpuji. Itu jadi menuai banyak kecaman ya, dan market sudah hukum token-token yang berhubungan dengan Trump rata-rata udah pada minus, teman-teman. Gitu. Oke, sebelumnya aku mau informasikan dulu, GT token, G token dari Gate.io sudah mencapai $20. Ini adalah tren yang sangat-sangat bagus, di mana sebelumnya dari GT token itu cuma diperdagangkan di kisaran harga $13 ya. Sekarang udah nyampe $20, dan ada giveaway, ada hadiah teman-teman yang bisa teman-teman menangin dengan total $50.000 kalau teman-teman menyelesaikan beberapa aktivitas di sini. Jadi nama kampanye adalah GT Glory Moment New Milestone ya, untuk mendapatkan $50.000. Caranya gimana? Ikuti beberapa misi yang ada di sini seperti Interstellar Exploration. Caranya gimana untuk teman-teman untuk mendapatkan fuel ya, itu bisa follow akun Twitter dari Gate.io. Kemudian juga bisa bikin postingan di Twitter dengan hashtag GT220. Kemudian teman-teman juga bisa beli GT minimum $1, bisa dapetin hadiah. Ya, selain itu juga ada misi-misi yang lain untuk teman-teman menangin. Jadi kumpulin fuel sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan reward ya. Full reward sampai $50.000 gitu, teman-teman. Untuk pengguna baru juga ada. Kalau teman-teman registrasi dengan kode referral yang ada di bawah bisa dapat $5 langsung. Kemudian kalau teman-teman deposit minimum $100 bisa langsung dapat $15 ya, tapi hanya untuk 400 user pertama gitu. Jadi buat yang tertarik jangan lupa untuk klik daftar di sini. Linknya aku sediakan di kolom deskripsi video ini. Oke, kita lihat ya dari beberapa data yang lain, teman-teman. Kemarin weekly crypto asset flow mengalami lonjakan signifikan ya di awal dari pelantikan dari Donald Trump. Inflow yang masuk dari beberapa produk ETF, iShare, kemudian Fidelity itu mendapatkan inflow yang lumayan signifikan bagus, mengindikasikan bahwa market cukup optimis dengan apa yang terjadi ketika atau apa yang akan terjadi ketika Donald Trump nanti dilantik. Nah, ini ada beberapa janji yang sempat disampaikan pada pidato pelantikan dari Donald Trump. Yang pertama, zaman keemasan dari Amerika Serikat mulai dari hari pelantikan itu ya. Negara kita akan makmur dan dihormati secara global. Yang kedua adalah kedaulatan dan keamanan akan dipulihkan, kala keadilan akan menjadi seimbang. Yang ketiga, saya berhak bertindak cepat untuk membawa harapan, kemakmuran, dan keamanan serta perdamaian bagi warga negara dari semua ras, agama, dan latar belakang. Yang keempat, persetujuan nasional kembali ke Amerika, dan kepercayaan diri serta kebanggaan meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Yang kelima, hari ini saya menandatangani beberapa perintah eksekutif bersejarah untuk memulihkan Amerika sepenuhnya dan meluncurkan revolusi yang masuk akal.
Yang keenam, saya akan mengumumkan kedaulatan darurat nasional di perbatasan selatan, ya, perbatasan dengan Meksiko, dan segera menghentikan imigrasi ilegal. Jadi imigran-imigran ilegal ya dari perbatasan itu benar-benar akan ditindak. Krisis inflasi yang disebabkan oleh pengeluaran berlebihan dan juga kenaikan energi akan diatasi. Jadi Donald Trump ini akan mendukung yang namanya energi-energi lama kayak fosil ya, dan energi-energi dengan fosil lah, teman-teman. Dan green energy itu tidak akan terlalu dipush. Itu meskipun masih eksis tapi nggak akan dipush. Kemudian dia akan membentuk ya DOGE ya, Department of Governance Efficiency. Kemudian juga ada mereka akan merebut katanya terusan Panama kembali. Itu. Selain itu juga Donald Trump mengatakan bahwa kebijakan ramah lingkungan akan dibatalkan. Pajak akan diatur ulang. Amerika Serikat hanya akan mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan mengisyaratkan untuk mengakhiri perang. Nah, ini kode yang sangat bagus. Mengakhiri perang, menyebut dirinya akan membawa perdamaian dan pemersatu. Itu beberapa pidato yang menjadi highlight dari kepemimpinan Donald Trump ke depannya. Semoga bisa terrealisasikan. Dan publik lumayan kecewa dong, karena nggak nyebut Bitcoin ataupun kripto di dalam pidato awal tersebut. Seperti itu. Tapi menurut saya wajar sih ya, karena kan hal yang disampaikan oleh Donald Trump ini memang berbau politis dan tidak ada kaitannya dengan kripto. Jadi market mungkin berekspektasi lebih. Kemarin juga ada arus masuk dari apa namanya proyeknya Trump ya, yaitu World Liberty, di mana mereka beli Bitcoin dan juga Ethereum sama-sama sebanyak 47 juta US dollar di awal pelantikan dari Donald Trump ini. Jadi ini merupakan sebuah proyek yang saat ini dalam fase pre-sale. Teman-teman bisa ikutin yang tertarik aja ya, yang udah pernah ikut pre-sale sebelumnya. Aku sertakan linknya di kolom deskripsi kalau teman-teman tertarik. Kemudian juga kalau kita lihat sih sebenarnya akumulasi yang dilakukan oleh World Liberty ini adalah akumulasi kelanjutan dari koin Ethereum yang juga sudah dimiliki ya. Jadi dari World Liberty sendiri dia sudah punya sekitar 55.000 Ethereum di walletnya gitu. Secara bertahap melakukan akumulasi terhadap Ethereum. Semoga sih bisa menjadi good point. Kemudian ada beberapa token unlock yang akan hadir teman-teman dalam semingguan ke depan. Waspada ya. Yang punya token Eigenlayer unlock sekitar 0,55%. Kemudian Ethena unlock 0,42%. Lalu ada IMX unlock 1,43%. Jupiter ini unlock cukup fantastis 41,51% 4 hari ke depan. Cat AI unlock tipis 0,13 ya. Telo unlock 0,15. One Inch juga ada unlock kurang dari 0,01 dolar. 0,01% gitu. Jadi ya beberapa project akan ada unlock, so hati-hati untuk teman-teman yang tokennya disebut tadi. Justin Sun dikabarkan akan meningkatkan investasinya ya di World Liberty, proyek yang memang dibangun oleh keluarganya Donald Trump, dikembangkan oleh Eric Trump, anak dari Donald Trump, dan juga Donald Trump sendiri sebagai sebagai anchor-nya, sebagai pusat perhatian gitu teman-teman. Nah ini juga nih anaknya Trump ya, Baron Trump itu dikabarkan kemarin ada token yang mencatut namanya ya kan, memanfaatkan hype dari market yang sebenarnya tidak diluncurkan secara official. Oke, itu dari sekian banyak drama yang ada pada market, dan saya sendiri melihat pergerakan dari Bitcoin overall bertahan di kisaran level 104.000. Ini merupakan sebuah pergerakan yang bagus secara movement positif. Kemudian Bitcoin dominance berada di level yang cukup tinggi ya, teman-teman, menunjukkan bahwa masih sangat-sangat kuat untuk tren dari Bitcoin. Kemarin volume Bitcoin dominance mengalami kenaikan signifikan namun tidak ditunjang oleh smart money yang tinggi juga. Itu Ethereum pelan-pelan udah mulai recover, kembali mendekati area kisaran 3.400. Namun trennya masih mendapatkan pressure.
Sementara itu beberapa altcoin yang kemarin cukup bagus pergerakannya adalah koin-koin dengan narasi Amerika. Kayak Algorand lumayan bagus, naik hampir 10%. AAV, Project DeFi ini juga rally sekitar 14%. Cukup menarik. Lalu juga ada BGB ya, naik ke kisaran $7. Ya itu sih beberapa altcoin, mayoritas sih movementnya masih belum begitu meyakinkan. Dari saya sendiri melihat tren masih positif ya, meskipun ada volatilitas yang signifikan kemarin. Banyak yang komen, saya bikin videonya kecepatan, ya mungkin kecepatan ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari closingnya, overall udah balik naik lagi sih, meskipun kemarin ada spike down, turun sampai kisaran 100.000 US dollar gitu. Tapi overall fine aja untuk market, nggak ada masalah. Itu dari time frame 1 hari, time frame 4 jam, overall ada selling pressure ketika Donald Trump resmi dilantik tadi malam, dan saat ini volume smart money udah jauh turun teman-teman. Potensial sih Bitcoin bisa koreksi ya, at least sampai kisaran 100.000 US dollar secara jangka pendek gitu. Untuk altcoin lihat aja kemana Bitcoin dominance-nya. Harapannya sih Bitcoin dominance bisa turun. Di awal pelantikan Trump ini market mungkin nggak akan terlalu gimana-gimana untuk movementnya. Bisa jadi dalam beberapa hari ke depan baru kita akan mendapatkan pergerakan yang mengarah ke tren positif seperti itu. Jadi buat yang mungkin belum akumulasi, mumpung ada banyak diskon, nampaknya ini bisa menjadi momentum yang cukup menarik buat teman-teman pertimbangkan. Itu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen. Kita juga ada bahas beberapa koin ya di channel YouTube ini. Kalau teman-teman mungkin baru lihat channel YouTube ini, kita banyak sekali membahas tentang market crypto. Jadi teman-teman bisa coba untuk kunjungi ya di channel kita. Kita kemarin sudah bahas Pala Network, Cordao, Holo. Kita juga bahas koin-koin lama yang mungkin nggak akan teman-teman dapatin di pembahasan dari channel YouTube lain. Itu kita banyak sekali sudah bahas, silahkan dilihat, siapa tahu teman-teman ada yang pegang koin-koin tersebut. Sekian aja untuk update kali ini. Akhir kata saya Andre, makasih.